Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mewakili Majelis Jemaat GKJW Jemaat Malang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu 28 April 2024 pada sore hari ini dalam nuansa pemuda dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ardi Rahardianto SSI. Kami mohon Bapak Ibu yang membawa HP dimohon untuk di silent terlebih dahulu. Sebelum kita memasuki ibadah, ada warta lisan yang perlu kami sampaikan, yaitu antara lain yang pertama tentang HRP ke-1 tahun 2024. Ibadah HRP ke-1 tahun 2024 dilaksanakan pada hari Minggu 5 Mei 2024 pukul 7 pagi, 1 kali ibadah. Tema, unduh-unduh sebagai jalan kemandirian. Yang perlu diketahui oleh warga jemaat antara lain, persiapan rohani bagi warga dilakukan dalam ibadah keluarga tanggal 30 April, 1 dan 4 Mei 2024 di kelompok masing-masing. Persembahan dalam ibadah, ada persembahan minggu dan persembahan syukur HRP dalam amplop. Dress code berbusana bernuansa Nusantara. Dan warta yang kedua, kami mewakili Majelis Jemaat GKJW Jemaat Malang mengucapkan selamat kepada tim paduan suara wanita GKJW Jemaat Malang karena telah meraih juara 1 Lomba Paduan Suara Nyanyi Kagem Gusti dalam rangka memperingati Hari Kartini KPPWJ Sekota Malang pada hari Sabtu 27 April 2024 di GKJW Jemaat Sukun. Demikian warta lisan yang perlu kami sampaikan. Mari kita memasuki panggilan ibadah. Umat dipersilahkan bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Hadirat-Mu memenuhiku. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama masuki di dalam ibadah Minggu Paskah yang kelima saat ini. Kita menentukan hati kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Mari kita menghadap Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah Minggu Paskah yang kelima pada sore hari ini kita lakukan dengan pengakuan, ya Tuhan, kami lakukan ibadah kami dalam iman percaya bahwa Tuhan Allah Bapa yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi serta seluruh isinya, yang menjadi sumber keselamatan dan kesejahteraan hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom, selamat sore. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih anugerah-Nya yang senantiasa dinyatakan bagi kita bersama. Tema ibadah di dalam kita membangun Minggu Paskah yang kelima sore hari ini sesuai dengan tema liturgis Gereja Kristen Jaiwetan, GKJW, bangkit bersama Kristus mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Sebuah panggilan bagi kita bersama di masa Paskah saat ini untuk kita bangkit bersama dengan Kristus, hidup mewujudkan perdamaian dan keadilan. Secara khusus tema khotbah saat ini melekat erat dan bermanfaat. Sebuah ajakan kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa hidup bermakna dan juga menjadi berkat bagi sama kita. Mari kita muliakan nama Tuhan kembali dengan kita bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 424 bait 1, 2, dan 3. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar menurut Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita masuk dalam panggilan pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Yeskiel 14 ayat 6 yang demikian. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel,
Beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah, berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatanmu yang menjijikkan. Firman Tuhan ini memanggil kita bersama untuk senantiasa kembali kepada Tuhan, untuk kita bersama mengakui akan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita akui bahwasanya kita belum mampu mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati kita. Demikian pula dalam relasi kehidupan kita dengan sama kita juga belum mampu mengasihi sama kita dengan sepenuh hati. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih kebaikan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memelihara hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu, mengakui akan segala dosa, kesalahan, dan juga pelanggaran yang kami perbuat, baik dalam ucapan, pikiran, tingkah laku kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali tidak setia kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami belum mampu mengasihi sesama kami, sebagaimana Tuhan mengasihi dan mengampuni kami. Inilah Tuhan ungkapan pengakuan dosa, dan kami memohon pengampunan dosa di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang dengan tulus hati mengakui akan segala dosa dan kesalahannya, maka Tuhan Allah berkenan mengampuni. Tuhan Allah berkenan memberikan anugerah-Nya sebagaimana tertulis di dalam Roma 4 ayat 7 dan 8 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Inilah berita anugerah yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Kita beroleh pengampunan dan keselamatan. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita memujikan nama Tuhan, sungguh indah. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh
silakan duduk kembali. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami dalam perjalanan untuk sampai ke tempat ini, beribadah dan memuji nama-Mu bersama-sama. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, tolong supaya Engkau membuat kami untuk menjadi dengar-dengaran dan mengerti akan firman-Mu. Berkatilah Bapak Pendeta yang akan menjabarkan firman-Mu, berikan hikmat kebijaksanaan agar apa yang beliau sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu Kukan Terbang. Firman Tuhan kita bagi kasih-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu beri penopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman Tuhan kita bagi kasih-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Sida-sida dari tanah Etiopia.
Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kadanke, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Demikian firman Tuhan. Dalam jemaah besar kan ku bayar nazarku di depan mereka yang takut akan Dia. Karena Engkau ku puji dalam jemaah besar, kan ku bayar nazarku di depan mereka yang takut akan Dia. Sebab Ia tak pandang hina ataupun jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tak sembunyikan wajah kepadanya. Ia dengar teriakan minta tolong. Karena Engkau ku puji dalam jemaah besar, kan ku bayar nazarku di depan mereka yang takut akan Dia. Oh, hatikan makan dan kenyang,
Yang mencari Tuhan kan memuji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya, hidup untuk selamanya. Karena Engkau kupuji dalam jemaat besar, kan ku bayar nazarku di depan mereka yang takut akan Dia. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Segala bangsa akan sujud menyembah Dia, sebab Dia yang memerintah dan berkuasa. Karena Engkau kupuji dalam jemaat besar, kan ku bayar nazarku di depan mereka yang takut akan Dia. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, yang turun dalam debu berlutut sembah Dia, dan yang tak dapat menyambung hidup. Karena Engkau kupuji dalam jemaat besar, kan ku bayar nazarku di depan mereka yang takut akan Dia. Anak cucu kan beribadah kepadanya, ceritakan Tuhan pada angkatan mendatang. Mereka akan memberitakan keadilannya, sebab Ia telah melakukannya. Karena Engkau kupuji dalam jemaat besar, kan ku bayar nazarku di depan mereka yang takut akan Dia. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ke-21. Yang demikian, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini,
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya baca menggunakan terjemahan baru edisi yang kedua. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, mendengar, dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. 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 Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Paskah yang kelima, sebagaimana tema liturgis kita dan tema khotbah kita, melekat erat dan bermanfaat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita pergi ke pasar buah dan hendak mencari buah, entah itu buah mangga, buah duku, ataupun jeruk, dan sebagainya, tentunya kita memiliki harapan buah yang kita beli itu adalah buah yang manis, buah yang bisa kita rasakan dan kita nikmati. Nyatanya ketika buah yang kita beli tersebut rasanya asam ataupun mungkin kecut begitu dan tidak sesuai dengan harapan, pastinya kita akan merasa kecewa dengan apa yang sudah kita keluarkan dan juga sudah kita beli. Itu pun di dalam kehidupan di dunia pertanian. Setiap petani yang menanam, baik itu berupa buah yang bisa dimakan dan juga dinikmati, pasti memiliki harapan. Dia menanam, menyiram, dan juga memupuk, merawatnya dengan baik. Kemudian sekiranya itu ada hama-hamanya segera dibasmi begitu. Tentunya ketika panen yang diharapkan adalah buah yang manis, buah yang bisa dirasakan, dinikmati,
dan dijual dengan nilai yang tinggi. Sebaliknya ketika tanaman tadi tidak berbuah atau tidak menghasilkan buah yang manis, tapi buah yang asam dan yang kecut, pastinya dia juga akan merasa kecewa. Karena apa yang sudah dia lakukan, usaha yang sudah dia perbuat selama ini, seolah-olah tidak ada hasilnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu pun di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita sekolah. Seorang guru berharap muridnya yang dia ajar, yang dia didik dengan sungguh-sungguh menjadi murid yang pandai, murid yang berprestasi, memperhatikan pelajaran sekolah, dan pada saatnya kalau misalnya ada ujian ataupun juga ada lomba-lomba mewakili sekolah, murid ini bisa menjadi murid teladan, murid yang berprestasi dan juga memiliki nilai yang baik. Nyatanya Bapak Ibu, dari sekian murid yang mendapatkan pelajaran yang sama, mendapatkan cara mendidik yang sama, tidak semuanya menghasilkan murid yang berprestasi. Mungkin ada murid yang tidak segera langsung mengerti. Ada murid yang nilainya pas-pasan. Atau bahkan walaupun sudah diulang beberapa kali, murid tersebut tidak mendapatkan prestasi yang baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari gambaran ini kita melihat bahwasanya dalam kehidupan manusia itu adalah suatu proses menuju ke arah kebaikan. Suatu proses yang membutuhkan waktu, yang membutuhkan perjuangan, pengorbanan, sehingga harapannya ketika kita melakukan proses tersebut dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Ketika kita sudah menghasilkan proses yang sungguh-sungguh, kita juga berharap hasilnya dari proses yang kita kerjakan adalah kebaikan. Namun Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita tidak selamanya proses yang kita lewati juga mengalami hasil yang baik maupun memuaskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan setiap manusia, untuk bisa seseorang memperoleh hasil yang baik, untuk seseorang bisa membuahkan hal yang baik di dalam hidupnya, maka satu hal yang perlu dimiliki oleh orang tersebut, yaitu dia memiliki tujuan di dalam hidupnya. Arah hidupnya itu haruslah jelas. Apa yang akan dia lakukan ke depan, apa yang dia rencanakan ke depan, itu haruslah memiliki gambaran yang jelas. Jadi kalau misalnya GKJW saat ini temanya menjadi berkat, artinya harapannya kita sebagai warga Gereja Kristen Jayawetan di dalam setiap kehidupan kita, hidup yang menjadi berkat, hidup yang bermakna, hidup yang berbuah, yang bisa dirasakan. Oleh karena itu kita juga dipanggil di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya. Kita dikehendaki Tuhan menghasilkan buah. Apakah itu? Dalam kitab Galatia, surat Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-23, setidaknya Galatia, Rasul Paulus menyebutkan ada 9 buah roh, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh inilah yang juga diharapkan ada di dalam setiap kehidupan kita. Ada di dalam setiap pelaku kehidupan kita, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, dan kehidupan kita juga sungguh-sungguh bermakna, karena kehidupan kita berbuah. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca dan akan kita hayati bersama pada saat ini. Pada bacaan yang ketiga di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8 tadi, ada 2 gambaran yang Tuhan Yesus gambarkan di dalam kehidupan umat Tuhan, yaitu ranting atau carang yang berbuah dan ranting atau carang yang tidak berbuah. Jadi Tuhan Yesus memberikan gambaran kehidupan umat Allah, umat Tuhan, ada 2 yang berbuah dan tidak. Ranting yang tidak berbuah adalah gambaran orang yang hidupnya tidak melekat kepada Tuhan. Hidupnya hanya mementingkan dirinya sendiri.
hidupnya hanya oleh hawa nafsu, dan juga hidupnya meninggalkan Tuhan. Tidak ada keterikatan dirinya dengan Tuhan. Sehingga ranting yang tidak dapat menghasilkan buah akan dipotong dan dibakar. Artinya Bapak, Ibu, dan Tuhan, ada kemungkinan di dalam kehidupan seorang yang percaya pada Tuhan itu juga tidak menghasilkan buah, walaupun dia melekat kepada pokok anggur. Ranting itu akan dipotong dan akan dibakar. Ini juga mengindikasikan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan untuk selalu waspada. Tuhan mengendaki hidup kita berbuah. Sedangkan ranting yang berbuah adalah gambaran orang yang memiliki iman yang sungguh dan hidup di dalam kasih kepada Kristus, yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari, yang kehidupannya bisa dirasakan dan juga bermanfaat bagi orang lain. Orang yang hidupnya berbuah di dalam Tuhan, hidupnya berbuah dalam kehidupan sehari-hari adalah mereka yang senantiasa menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Hidup dengan tinggal diam di dalam Tuhan. Hidup dengan senantiasa menyandarkan dirinya kepada pertolongan Tuhan Allah dan senantiasa memohon pimpinan Roh Kudus supaya dia mampu menjalani kehidupan dengan berguna dan bermanfaat bagi samanya. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, tinggal diam di dalam Kristus agar hidup kita berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal umat Tuhan yang berbuah itu ditampakkan melalui kisah Filipus di dalam bacaan kita yang pertama tadi. Dikisahkan di dalam perjalanan pelayanannya, Filipus mendampingi seorang sida-sida dari Ethiopia yang saat itu sedang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekembalinya dia mendapatkan sebuah tulisan yang ada di dalam kitab Yesaya 53 ayat 7 sampai yang kelima, yang kemudian dibaca di dalam teks kita, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-32 sampai 33 yang demikian. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menitakan asal-usulnya? Tentunya sebagai orang yang baru belajar tentang kekristenan, belum sepenuhnya mengerti maksud dari firman Tuhan ini. Disinilah Filipus mendampingi sida-sida dari Ethiopia ini, menjelaskan dan memberikan kesaksian tentang apa yang dimaksud di dalam kitab Yesaya ini. Disitulah Filipus menjelaskan tentang nubuat Yesaya tentang diri Yesus Kristus, yang pada akhirnya oleh kesaksian Filipus ini, melalui buah kesaksian dari Filipus ini, sida-sida Ethiopia ini menjadi percaya kepada Yesus dan dia meminta dibaptis oleh Filipus. Ada keselamatan yang juga dinyatakan oleh buah pertobatan, oleh buah percaya sida-sida Ethiopia ini. Sehingga keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk segala bangsa, setiap orang yang percaya di dalam Tuhan. Ketika di dalam hidupnya percaya dan juga menjadikan Kristus sebagai bagian yang senantiasa dihidupi. Demikian pula di dalam bacaan firman Tuhan yang kedua tadi, dijelaskan bahwasanya buah yang nyata dalam kehidupan umat manusia itu adalah kasih. Rasul Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-21 mengungkapkan bahwasanya kasih menjadi bukti bahwasanya Roh Allah berkarya dalam kehidupan umat manusia. Sebab di dalam kasih itulah Allah menjadi nyata. Sifat Allah sendiri adalah kasih, dan setiap umat yang mengaku percaya di dalam Tuhan Allah lahir oleh karena kasih kepada Tuhan Allah dan kepada samanya. Oleh karena itu setiap umat diharapkan hidupnya saling mengasihi dan hidupnya senantiasa hidup untuk mengasihi sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema kita
melekat erat dan bermakna dan bermanfaat. Bagaimana kita menghayati hidup yang bermakna, hidup yang bermanfaat. Bagaimana kita bisa menciptakan relasi melekat erat dengan Tuhan di dalam laku kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa belajar bersama Bapak Ibu untuk kita bisa lekat erat sebagaimana ranting yang berbuah tadi. Kita diajak menghayati panggilan sebagai umat Allah yang menjadi ranting yang berbuah. Ranting yang menghasilkan buah yang lebat, yang artinya kita juga mau tinggal diam di dalam Kristus. Berbuah lebat akan mampu kita hadirkan dalam kehidupan kita, manakala hidup kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Kita mulai dari diri kita pribadi. Kita senantiasa memiliki kedekatan relasi yang kita bangun di dalam doa. Demikian pula dengan keluarga, kita senantiasa memiliki kedekatan, juga relasi kita, keluarga kita dengan Allah. Sehingga ketika kita memiliki kedekatan dan tinggal diam di dalam Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai terang dan juga pelita bagi kehidupan kita, maka niscaya kehidupan kita ada di dalam berkat Tuhan. Dan kita senantiasa diwarnai dengan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Ketika kita mampu hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, maka setiap keberadaan kita akan juga dirasakan. Dan kehadiran kita juga akan senantiasa memberi suasana yang baik, yang positif. Demikian pula setiap kehidupan kita senantiasa menjadi berkat. Karena kita menghayati panggilan, melekat di dalam Tuhan, menghadirkan diri sebagai ranting atau carang yang berbuah. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk kita senantiasa mampu menjadi pribadi yang bermanfaat dalam kehidupan kita, kita diajak untuk menyadari kelemahan dan juga keterbatasan di dalam diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna, sehingga setiap diri kita mestinya tidak menyombongkan dengan apa yang kita miliki, dengan kepandaian ataupun juga dengan kekayaan atau apapun yang ada dalam keberadaan diri kita. Sebaliknya dengan apa yang kita miliki, talenta, kemampuan, kekayaan ataupun juga berkat yang lain, itu mestinya kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu sebagaimana Filipus yang juga menyaksikan mewartakan kasih Allah kepada sida-sida dari Etiopia, maka kita pun juga diajak bersama-sama menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Menjadi saksi Kristus yang artinya hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi setiap kesulitan hidup bersama dengan Tuhan. Karena kita menyadari kekurangan, keterbatasan diri kita, dan kita juga menyadari Tuhanlah yang mampu menguatkan, menopang dalam setiap langkah hidup kita. Dan tugas kita adalah mewartakan karya kasih Allah dan senantiasa memperkenalkan Kristus melalui laku kehidupan kita. Ini juga menjadi wujud bahwasanya kehidupan kita yang melekat erat bersama dengan Tuhan juga diwarnai dengan buah kasih. Oleh karena itu, bagian yang ketiga, agar kita senantiasa mampu menjadi pribadi yang melekat erat dan bermanfaat, adalah mengerti arti dan tujuan hidup kita. Setiap pribadi, setiap diri kita diajak untuk percaya bahwasanya tujuan hidup kita yang utama yaitu senantiasa memuliakan Tuhan. Yang kedua, orientasi hidup kita bukan pada diri kita pribadi, tapi bagaimana kita bisa melayani kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan Tuhan, kasihlah yang menjadi landasan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga dengan kehidupan kita yang tertuju kepada Tuhan dan juga senantiasa memiliki kasih dan menyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita, maka wujud kehadiran Allah itu ada dalam kehidupan kita. Di Minggu Paskah yang kelima, mari kita terus melekat erat dengan Tuhan. Mari kita menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bermanfaat, pribadi yang berguna, sekecil apapun peran kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan. Kita nyatakan kasih Allah itu dalam tingkah laku, perbuatan, sikap hidup kita. Selamat menjadi saksi Kristus
dengan hidup lekat erat dan bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita sambut firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengar, dan kita renungkan dengan kita memujikan dari Kidung Jemaat nomor 309, kita pujikan bait pertama dan kedua. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya yang ada di muka bumi ini, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa setia kepadamu, dan jadikanlah kami ranting-ranting Tuhan yang berbuah
di dalam setiap kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami, kasih Tuhan juga senantiasa terpancar dan juga dinyatakan serta dirasakan di dalam setiap keberadaan kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai, memimpin di dalam setiap langkah kehidupan bangsa negara kami. Proses pesta demokrasi telah berakhir dan kami juga memiliki calon presiden baru yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Kiranya segala proses yang berjalan boleh kami lalui bersama, menjadikan kami semakin percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa negara kami. Oleh karena itu Tuhan karuniakan roh persatuan, kesatuan di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami, dengan perbedaan yang ada. Kami juga mendoakan untuk pemerintahan Presiden Jokowi saat ini Tuhan, dalam memimpin bangsa negara ini, kiranya roh hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dari Tuhan Allah memampukan pemerintah negara kami, mulai presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, pimpinan daerah yang lainnya. Biarlah kehidupan bangsa negara kami senantiasa hidup dalam kedamaian dan kerukunan. Kami juga mendoakan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah gempa bumi maupun juga bencana alam yang lainnya. Tuhan, Kau tolong mereka. Kau senantiasa memberi kekuatan, penghiburan, sehingga saudara kami yang mengalami bencana alam ini Tuhan segera pulih dan kembali hidup seperti sedia kala. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawetan. Kiranya Tuhan menopang dan Tuhan senantiasa berkarya di dalam setiap lingkup kehidupan jemaat Tuhan, baik itu di Majelis Agung, Majelis Daerah, terkhusus kami berdoa untuk GKJW Jemaat Malang di tempat ini. Tuhan, Engkau hadir, menolong dan juga Tuhan menguatkan segenap majelis jemaat Tuhan dalam pelayanannya, baik itu Bapak Pendeta Legal, Penatua, Diaken, para pamong, pengurus wilayah, dan juga pengurus komisi. Biarlah kuasa Tuhan menaungi mereka, agar mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk warga jemaat Tuhan, yang mana ada saudara di antara kami yang mengalami sakit. Kami mendoakan untuk Bapak Matsari, Bapak Ibu Sadu, Bapak Rujito, Bapak Anung, Bapak Ibu Clara, Bapak Subandi, Bapak Pitono, Ibu Tati, Bapak Rasid, Ibu Syih Tinapi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Bapak Sutantomo, Bapak Pendeta Emeritus Rudi Suwoyo, dan juga saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan, Kau jamah mereka, Kau sembuhkan, Kau kuatkan. Terlebih oleh kasih dan juga mujizat Tuhan, saudara kami beroleh kekuatan dan juga pemulihan. Berkati pula keluarga yang mendampingi, biar Roh Kudus menguatkan, memberikan juga kesetiaan di dalam merawat saudara kami yang sakit. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan bagi anak-anak jemaat Tuhan yang mana menghadapi ujian sekolah, biarlah Tuhan menolong mereka, menopang mereka, beri kepandaian, kecerdasan sehingga anak-anak kami boleh berprestasi di bidang akademisnya. Demikian pula dalam pekerjaan, kiranya juga Tuhan tolong bagi para pemuda-pemudi, Bapak Ibu yang bekerja, berikan roh tanggung jawab, berikan roh kesungguhan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, sehingga melalui pekerjaan ini juga menjadi wujud panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan Tuhan bagi para pemuda-pemudi jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka untuk mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga memberikan pasangan yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga pemuda-pemudi jemaat Tuhan tempat ini senantiasa setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mendoakan untuk setiap rencana program majelis jemaat untuk minggu depan, untuk kegiatan Hari Raya Persembahan. Kiranya Tuhan juga membukakan hati setiap warga jemaat Tuhan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal, sehingga dalam kebersamaan kami menghayati Hari Raya Unduh-Unduh, Hari Raya Persembahan, boleh kami rayakan dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh menjadi wujud rasa syukur kami atas setiap berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan segala pergumulan yang tidak dapat kami sebutkan. Engkau tahu Tuhan, manakala kami harus bergumul di tengah-tengah kehidupan keluarga, tengah-tengah kehidupan pekerjaan,
di dalam kehidupan ekonomi, bahkan juga di tengah kehidupan pelayanan kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, untuk kami boleh menjalani setiap langkah kehidupan ini bersama dengan Engkau. Pada akhirnya Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan juga kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami. Inilah Tuhan pokok doa seruan kami, semuanya kami alaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitu besar berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Penyertaannya senantiasa rasakan setiap hari. Kasih-Nya nyata melalui karya keselamatan bagi kita umat-Nya. Maka dari itu, sebagai ucapan syukur atas kasih Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 21 ayat 3 dan 4. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil kita memuji dari NKB 133 bait 1 sampai selesainya kita mempersembahkan. Syukur padamu ya Allah. Syukur
berjalan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terduga. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Mari persembahan kita serahkan kepada Tuhan. Ayo mohon bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji syukur ya Bapa atas kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terutama pada saat ini ya Bapa, kami bisa membangun ibadah. Tuhan, semua itu berkat kasih penyertaan-Mu ya Bapa. Dan di tengah-tengah ibadah kami ini ya Tuhan, kami juga telah menyerahkan persembahan ya Bapa. Berkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga menjadikan sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, juga sebagai alat untuk membantu sarana di dalam aktivitas gereja kami ya Tuhan. Tuhan, bagi tangan-tangan yang telah mempersembahkan ya Bapa, kiranya Bapa juga berkati kehidupannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berilah roh hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami di dalam mengelola persembahan ini dengan baik dan benar ya Bapa. Demikian ya Tuhan seluruh doa permohonan kami, begitu juga ucapan syukur kami, semua Tuhan kami alaskan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama undur dari tempat ibadah kita saat ini. Kita kembali dalam kehidupan kita maknai kehidupan kita senantiasa melekat erat di dalam Kristus
dan hidup kita menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Kita pujikan pujian bersinar bagimu. Ubah hidupku, kasih-Mu termegah di bumi di surga. Ajaib kuasa nama Yesus, terus sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Takkan ku ragu, kasih-Mu termegah di bumi di surga. Ajaib kuasa nama Yesus, Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kini arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan